Para ilmuwan di seluruh dunia selama setahun terakhir tampaknya sangat sibuk dengan berbagai proyek sains yang mereka lakukan. Selain itu, kebutuhan manusia akan keingintahuan yang tak terbatas terus berkembang. Individu-individu dari berbagai etnis dan kelas sosial saling berlomba-lomba untuk menemukan atau membuat suatu terobosan baru melalui sains dan iptek. Selama dekade terakhir ini, banyak alat-alat yang telah ditemukan untuk mempermudah kelangsungan kehidupan manusia sehari-hari. Berikut daftar penemuan inovatif yang terjadi selama dekade ini. WITRI-City adalah teknologi elektrik wireless pertama yang akan diluncurkan secepatnya. Dengan transmitter dan receiver yang ukurannya kompak, WITRI-City menawarkan solusi untuk mengalirkan listrik secara wireless ke peralatan rumah tangga. Alat tersebut diperkenalkan pada ajang TED oleh insinyur MIT. Bisa dibayangkan ke depannya di mana akan semakin banyak mobil listrik dipasarkan dan produk ini akan mengalami booming yang luar biasa. Hal ini bertujuan agar di dalam rumah kita semua terbebas dari uluran kabel yang mengganggu. Organisma X. J. Craig Venter, ahli genetika dari State University of New York, telah berhasil membuat spesies baru bernama Organisma X, bersel 1 yang dibuat berdasarkan proses penggabungan gen. Dengan kata lain, ilmuwan telah berhasil membuat makhluk hidup jenis baru. Dalam hal ini bukan membuat makhluk hidup. Bakteri ini merupakan bakteri dasar yang bisa dikembangkan menjadi bakteri jenis lain sesuai keinginan. Beberapa yang menjadi target Venter yaitu bakteri penghasil listrik atau geobakter, bakteri pengurai tumpahan minyak bumi, bakteri penghasil bahan bakar atau biofuel, bakteri pemakan virus, dan yang satu ini paling menarik, yakni bakteri pembalik proses global warming atau penyerap CO2. Teknologi 5G. 5G atau Fifth Generation atau generasi kelima adalah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebuah fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020, sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio dan gelombang tersebut akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda seperti aeronautical dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobile data. Penggunaan frekuensi-frekuensi ini akan diregulasikan oleh International Telecommunication Union atau disingkat ITU. ITU telah menstruktur bagian-bagian gelombang radio secara komprehensif untuk mentransmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada termasuk 4G dan 3G. Teknologi 5G belum dapat dipastikan seperti apa keunggulan dan kekurangannya, karena saat ini hal tersebut masih berupa konsep. Tetapi dari konsep-konsep yang diciptakan tersebut, terdapat beberapa konsep yang menjadi tujuan utama dari teknologi 5G. Seperti memiliki transfer data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan 1 milidetik, serta dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan sekitar 800 GB per second atau 100 kali lebih cepat dari kecepatan generasi sebelumnya yakni 4G. Dengan kecepatan seperti itu, teknologi 5G bisa memungkinkan untuk mengunduh 33 film high definition hanya dalam beberapa detik. Laundroid adalah robot rumahan yang digunakan secara otomatis untuk mencuci, mengeringkan, menyetrika, menyortir, dan melipat pakaian ke lemari khusus. Robot ini pertama kali diperkenalkan dan diperagakan di pameran elektronik konsumen Siatec 2015 di Tokyo. Robot tersebut dikembangkan bersama oleh Daiwa House, Panasonic, dan Seven Dreamers. Sistem pengenalan gambar dan lengan robotnya saat ini membutuhkan waktu 3 hingga 10 menit untuk mengambil dan melipat setiap barang, atau semalaman untuk cucian. Robot ini akan mulai dijual di Jepang terlebih dahulu, dan kemudian dalam jumlah terbatas akan dipasarkan di Amerika Serikat. Robot pertama hanya akan dapat melipat pakaian untuk lemari, tetapi produk terakhir dengan sistem pencucian, kering, dan lipat rencananya akan dirilis pada tahun 2019. Pada November 2016, Seven Dreamers mengumumkan telah memperoleh tambahan modal sebesar $60 juta dalam pendanaan seri B yang dipimpin oleh Panasonic Corp, Daiwa House Industry Co., dan SBI Investment Co. YX1 dibuat di Irlandia oleh perusahaan teknologi bernama Mobimove. Kendaraan ini tengah jadi daya tarik baru di negara tersebut. Menurut pembuatnya, YX1 akan lebih mudah digunakan jika sudah terbiasa mengendarai Segway, hoverboard, dan skuter listrik.
Cara kerjanya, pengguna hanya cukup fokus dengan keseimbangan dan YX1 akan melaju dengan kecepatan yang stabil dan terukur. Kendaraan ini mampu berjalan dengan kecepatan hingga 45 km per jam dengan jarak tempuh maksimum sekitar 60 km. Jika daya listriknya habis, pengguna cukup mengisi ulang baterainya selama 3 jam. Tidak perlu mahal untuk dibawa atau menyimpannya. Bobot dari YX1 hanya sekitar 20 kg. Cara mengendalikannya juga mudah, cukup condongkan badan ke depan dan kuatkan pijakan kaki di papan depan untuk gerak maju dan menambah kecepatan. Sementara itu, untuk memindahkan kecepatannya, kamu cukup condongkan badan ke belakang. Untuk membelokkannya diperlukan sebuah tuas yang cukup kita gerakkan ke arah yang kita inginkan, dan tuas ini juga terhubung pada rem cakram yang terpasang pada rodanya. Diketahui satu unit YX1 dibanderol dengan harga 2.066 pound sterling atau sekitar 32 juta rupiah. Nantinya kendaraan ini akan dipindahkan ke seluruh dunia pada bulan Agustus 2020 mendatang. Aspal tarmak. Aspal tarmak adalah bentuk minyak bumi yang lengket, hitam, dan sangat kental atau semi padat. Pengguna utama aspal adalah dalam konstruksi jalan, di mana aspal digunakan sebagai perekat atau pengikat yang dicampur dengan partikel agregat untuk membuat beton aspal. Kegunaan utama aspal tarmak yang lain adalah untuk produk-produk kedap air yang disebut bitumen. Hal ini termasuk produksi atap dan untuk menyegel atap datar. Istilah aspal dan bitumen sering digunakan secara bergantian untuk berarti bentuk-bentuk zat alami dan batuan. Dalam bahasa Inggris Amerika, aspal umumnya digunakan untuk residu olahan dari proses distilasi minyak mentah terpilih. Di luar Amerika Serikat, produk ini sering disebut bitumen, dan ahli geologi di seluruh dunia sering menyebutnya sebagai varietas yang muncul secara alami. Aspal yang terjadi secara alami kadang-kadang ditentukan oleh istilah bitumen mentah. Viskositasnya mirip dengan molase dingin, sedangkan bahan yang diperoleh dari minyak mentah yang dididihkan pada suhu 525 derajat Celcius. Sifat aspal berubah dengan suhu, yang berarti ada kisaran spesifik di mana viskositas yang memungkinkan pemadatan yang memadai dengan menyediakan pelumas di antara partikel selama proses pemadatan. Suhu rendah mencegah partikel agregat bergerak dan kepadatan yang diperlukan tidak mungkin tercapai. Aquaskipper. Aquaskipper bertenaga manusia adalah perahu hidrofoilis kecil yang didorong sepenuhnya oleh kekuatan otot penggunanya. Aquaskipper adalah kendaraan berbasis air tercepat yang hanya didorong oleh tenaga manusia. Alat ini dapat mencapai kecepatan hingga 34 km per jam dengan mudah melampaui rekor dunia yang ditetapkan oleh dayung kompetitif yang memiliki kecepatan sekitar 20 km per jam. Keuntungan kecepatan ini dicapai karena alat tersebut memberikan daya apung dan hal ini sangat mengurangi gaya hambat. Sarana penggerak pada alat ini termasuk baling-baling sekrup seperti pada baling-baling pesawat terbang. Perangkat penggerak sayap yang mengepak adalah hidrofoilis yang menghasilkan propulsi dengan memaksa foil bergerak naik turun di dalam air. Gerakan maju foil tersebut kemudian menghasilkan daya angkat seperti pada hidrofoil lain. Sebuah desain umum terdiri dari foil besar di buritan yang digunakan baik untuk propulsi dan menjaga penumpang di atas air, terhubung ke foil yang lebih kecil di haluan yang digunakan untuk kemudi. Meiku Formbox. Bentuk Meiku Formbox adalah mainan yang dibuat oleh Mattel pada tahun 1960-an, sekitar tahun 1961 dengan merek dagang yang diajukan pada 8 Oktober 1962. Berdasarkan proses industri pembentukan vakum, sepotong plastik persegi panjang dijepit dalam wadah dan dipanaskan di atas plat logam. Ketika plastik tersebut lunak, pemegang diayunkan ke sisi lain di atas cetakan objek yang akan dibentuk. Kemudian dengan cepat dan berulang kali menekan gagang pegas di samping unit, menciptakan ruang hampa udara menyedot plastik ke bawah cetakan dan membentuknya. Ketika plastik itu mendingin akan membentuk suatu cetakan yang diinginkan. Dalam penggunaan sebenarnya hampir semua benda kecil yang dapat menahan suhu lembaran plastik yang dipanaskan selama beberapa detik dan dapat digunakan sebagai cetakan. Meiku Formbox dari Mattel dibuat dengan baik dan banyak yang masih digunakan sampai sekarang baik sebagai mainan maupun untuk produksi. Toymax atau Cedar Horse, New York menghasilkan sebuah produk yang serupa dan disebut VAC U-Former pada awal 1990-an dengan merek dagang diajukan pada 24 April 1992. Produk Toymax tersebut memiliki konsep yang mirip dengan produk Mattel dan dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan masalah keamanan yang lebih modern pada periode tersebut. BD Nova Speed Bump. Perusahaan Spanyol yang bernama BD Nova sekarang menawarkan alternatif baru untuk gundukan kecepatan konvensional. Sistem inovatif ini dapat dirancang untuk kecepatan kendaraan tertentu dan menampilkan eksterior yang lembut dan dapat dideformasi dengan cairan kental yang terdapat di dalamnya.
Ketika sebuah kendaraan melaju melewati bump dengan kecepatan di bawah ratingnya, alat ini akan berubah bentuk untuk meminimalkan guncangan. Namun jika kendaraan melaju melewati gundukan yang melebihi kecepatan rata-rata, cairan tidak akan memungkinkan untuk meminimalkan guncangan pada kendaraan. Unit ini pertama kali telah diuji selama periode 5 tahun dan berhasil. Produk ini sekarang sedang dipasang untuk digunakan di area parkir dalam ruangan. Versi baru yang dapat digunakan dalam aplikasi luar akan tersedia pada akhir tahun 2013, menggunakan cairan yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan suhu. Karena speed bump berubah bentuk ketika didorong, alat ini juga menawarkan keuntungan tambahan. Selama pengemudi telah berada di bawah batas kecepatan yang dipasang, tidak ada resiko kerusakan pada kendaraan dan unit tersebut juga tidak akan merusak mobil berperforma rendah yang rentan terhadap gundukan kecepatan konvensional. Selain itu, perusahaan sedang mengerjakan sistem proteksi pos untuk hambatan kecelakaan. Alat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan bagi kendaraan di Spanyol untuk melindungi pengendara sepeda motor dari cedera. Sistem proteksi penghalang ini menggunakan banyak teknologi yang dikembangkan untuk speed bump. Namun tidak seperti speed bump, desain telah dikonfigurasikan sehingga produk menjadi lebih kuat dengan kecepatan. Hal ini membantu melindungi pengendara yang jatuh jika terjadi dampak potensial. Tilt Brush VR. Tilt Brush VR adalah aplikasi virtual reality skala 3D yang tersedia dari Google, yang awalnya dikembangkan oleh Skillman dan Hackett pada tahun 2014. Alat ini dinominasikan untuk 4 penghargaan Proto, yaitu desain interaksi terbaik, alat paling inovatif, aplikasi realitas virtual keseluruhan terbaik, dan GUI terbaik, dan alat ini memenangkan penghargaan GUI terbaik. Aplikasi ini dirancang untuk gerak antar muka dalam realitas virtual, dan ada juga versi keyboard dan mouse, tetapi ini tidak tersedia untuk umum dan hanya digunakan untuk tujuan pengembangan. Pengguna disajikan dengan palet virtual yang dapat dipilih dari berbagai jenis dan warna kuas. Gerakan pengontrol genggaman di ruang 3D menciptakan sapuan kuas yang mengikuti lingkungan virtual. Pengguna dapat mengekspor kreasi potongan VR skala kamar dalam format FBX, USD, dan JSON. Mereka juga dapat mengambil foto, gambar animasi GIF, video MPEG, atau membuat video 360 derajat milik mereka sendiri. Pada tahun 2018, Tilt Brush dipekerjakan untuk pertama kalinya dalam laporan berita realitas campuran oleh studio berita NBC Left Field.